Tumbuhan putri malu, atau dalam bahasa ilmiahnya, Mimosa pudica, merupakan tumbuhan liar di hutan, bahkan tumbuh liar juga di pekarangan rumah. Tumbuhan asal Amerika tropis ini, juga tersebar di wilayah Asia. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan perdu pendek, suku polong-polongan, hidup di ketinggian hingga 1.200 meter, di atas permukaan laut. Putri malu, memiliki kemampuan gerak, seismonasti, atau tikmonasti. Artinya, daun tumbuhan akan menguncup, atau tertutup, ketika disentuh. Kemampuan ini, dikenal juga dengan sebutan, samplien, atau sensitive plant. Gerakan menutup ini, berfungsi, untuk melindungi diri, dari serangan hewan herbivora, atau pemakan tumbuhan di sekitarnya. Selain itu, ciri lain tumbuhan putri malu, dikenal dari batangnya yang berwarna merah, dan jika sudah tua, batangnya akan berubah warna, menjadi warna hijau. Berikut, beberapa fakta unik lain, dari tumbuhan putri malu. 1. Sangat invasif. Putri malu, sangat invasif, terhadap tumbuhan lain, dalam ekosistem tempat hidupnya. Artinya, putri malu berkembang sangat cepat, melebihi populasi tumbuhan lain. 2. Tahan terhadap cekaman abiotik. Tumbuhan ini lebih tahan terhadap kekurangan air, daunnya pun selalu nampak hijau, saat kemarau panjang. 3. Jika menilik dari sukunya, tumbuhan putri malu, termasuk saudara jauh dari kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Tumbuhan tersebut, memiliki pabrik pupuk, berupa bintil-bintil akar. Dalam bintil-bintil akar tersebut, bermiliar-miliar konsorsium koloni mikroba, bersimbiosis mutualisme, dengan akar putri malu. Adapun jenis-jenis mikroba, yang bersimbiosis dalam rizosfer akar putri malu, adalah sebagai berikut. 1. Rhizobium bakteri, dari suku Rhizobiaceae, yang bersimbiosis dengan inang tertentu, seperti pada tumbuhan suku Leguminosa, dan kacang-kacangan. 2. Bacillus sp. adalah jenis bakteri, yang numpang hidup pada rizosfer akar. Salah satu manfaat bakteri ini, adalah kemampuannya untuk melarutkan fosfat, dan kalium, serta menghasilkan ZPT pemacu pertumbuhan tanaman, juga menekan perkembangan mikroba patogen. 3. Pseudomonas putida, adalah salah satu strain bakteri Pseudomonas sp, yang biasa menghuni rizosfer akar. Pseudomonas putida, yang disolasi dari perakaran putri malu, mampu menekan serangan penyakit layu bakteri, akibat bakteri Ralstonia solanacearum. 4. Actinomycetes, adalah bakteri, yang dikenal memiliki kemampuan menghasilkan antibiotik, terhadap beberapa jenis bakteri patogen tular tanah. Bakteri ini banyak hidup, sekitar perakaran tumbuhan berakar serabut, termasuk tumbuhan putri malu. Berikut ini, manfaat putri malu untuk kesehatan. Perlu diketahui, manfaat, atau khasiat putri malu, datang dari aktivitas antibakteri, antivenom, antifertilitas, antikonvulsan, antidepresan, antioksidan, antiinflamasi, afrodisiak, dan berbagai aktivitas farmakologis lainnya. Berikut, beberapa manfaat, atau khasiatnya, antara lain. 1. Agen antikolesterol. Penelitian mengungkapkan, ekstrak etanol daun putri malu, menunjukkan aktivitas antikolesterol yang kuat. Kandungan ini juga menunjukkan, potensinya sebagai agen pengobatan hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia sendiri adalah, kondisi saat kadar kolesterol total, kolesterol jahat, dan trigliserida dalam darah terlalu tinggi. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, salah satunya aterosklerosis. 2. Agen anti kejang. Menurut studi ilmiah, rebusan daun putri malu, dapat melindungi terhadap kejang, akibat pentylenetetrazole dan strychnine. Penelitian juga menyebutkan, efektivitas anti kejang pada putri malu, tidak berpengaruh terhadap kejang yang terjadi karena pikrotoksin. Meski berguna, penelitian lebih lanjut masih diperlukan. 3. Mengobati wasir. Manfaat daun putri lainnya, yaitu efektif membantu mengobati wasir. Ramuan ini bisa kamu konsumsi 2-3 kali sehari saat mengalami kekambuhan gejala wasir. Jika sudah sembuh, hentikan penggunaan,
untuk meminimalisir efek samping pasca penggunaan. 4. Mengatasi hipertensi. Hipertensi, atau tekanan darah tinggi, adalah kondisi berbahaya yang bisa berujung pada penyakit jantung, stroke, dan sakit ginjal. Jika tekanan darah sedang tinggi, kamu bisa mengambil sari daun yang sudah dihancurkan. Konsumsi 15 ml, sebanyak 2 kali sehari. 5. Menyehatkan pencernaan. Manfaat putri malu lainnya adalah meningkatkan kesehatan pencernaan, terutama pada organ usus. Tumbuhan herbal ini membantu meningkatkan gerak usus, sehingga feses lebih mudah dikeluarkan. Cara ini dapat membantu mencegah konstipasi dan melancarkan bab. 6. Mencegah radikal bebas. Khasiat ini datang dari kandungan baiknya, berupa antioksidan. Asupan tersebut berperan dalam menghentikan pembentukan radikal bebas di dalam tubuh, yang berasal dari racun dan kotoran. Dari biji, batang, hingga daunnya, bagian daun putri malulah yang paling banyak mengandung antioksidan. Sementara pada bagian biji dan batangnya, antioksidan hadir dalam jumlah yang lebih kecil. 7. Mencegah masalah hati. Putri malu dapat membantu mencegah masalah hati, terutama pada pengidap penyakit lime dan infeksi parasit. Patogen penyebab kedua penyakit tersebut biasanya bersembunyi di hati, lalu menyumbat sistem kerja organ tersebut. Dari penyumbatan, akan muncul peradangan pada organ hati. Hal ini kemudian disusul dengan kerusakan organ, hingga tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Padahal, hati berfungsi menghasilkan cairan empedu untuk metabolisme pencernaan. Selain manfaat di atas, secara tradisional, daun putri malu juga memiliki manfaat untuk kesehatan pria. Manfaat daun putri malu untuk pria adalah dapat membantu meningkatkan kesuburan. Daun ini mengandung senyawa yang disebut DMT, atau dimetiltriptamin, yang dapat merangsang produksi hormon testosteron pada pria, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas sperma. Untuk mengolah daun putri malu, ada banyak cara. Anda bisa membuatnya menjadi teh atau ekstrak. Caranya, yaitu dengan merebus beberapa lembar daun dalam air mendidih selama 5-10 menit, lalu saring dan minum tehnya. Itulah cara mengolah daun putri malu untuk pria, yang bisa dicoba di rumah. Namun, perlu diingat, penggunaan daun putri malu untuk tujuan medis masih memerlukan penelitian lebih lanjut, dan sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum digunakan secara rutin.